Shalom, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti melalui live streaming. Kami, pendeta dan parhalado, mengucapkan selamat hari Minggu Advent buat kita semua. Marilah, sebelum kita memulai kebaktian kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita saat teduh sejenak. Amin, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku datang segera,
Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersukacita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi.
Dengarlah hukum Taurat Tuhan. Titah yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita berdoa untuk meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa,
Kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah, mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini ya Tuhan. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang tertulis di Wahyu 19 ayat 6 sampai dengan 10. Kita baca secara responsoria. Perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guruh yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadamu, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Demikian epistel. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat minggu ini. Warta Jemaat di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, Minggu 10 Desember 2023. Yang pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah Minggu Advent yang kedua. Topik minggu, menyambut Raja yang adil dan jaya. Yang kedua, anak lahir. Hari Jumat tanggal 24 November 2023, Tuhan telah menganugerahkan seorang putra untuk keluarga Gorga Agustinus Sitohang dan istri Gabriela Marcia Borusianipar dari sektor Jatibening, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang ketiga, anggota jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 10 Desember 2023 telah diterima menjadi anggota jemaat di HKBP Sutoyo, yaitu keluarga. 1. Keluarga Hardi Parlaungan Hutajulu dan istri Eva Asnawati Borumanurung beserta 3 orang anak datang dari HKBP Resort Jatiwaringin, Distrik 8 DKI Jakarta. Yang kedua, keluarga Dosdo Juan Matius Anderson Damanik dan istri Liengji Borusitompul beserta 1 orang tanggungan adik, daftar ulang, alamat Jalan Bakti nomor 29 RT 2 RW 8 dari sektor Mayasari. Yang keempat, anggota jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu 10 Desember 2023 telah pindah keluarga Mamopal Wilfred Situmorang dan istri Santa Lucia Borusianturi beserta 2 orang anak pindah jemaat ke HKBP Citra Indah Jonggol Distrik 28 Deboskap. Yang kelima, Minggu Advent. Hari ini Minggu 10 Desember 2023 adalah Minggu Advent yang kedua. Kita akan mengumpulkan dana Natal ke depan altar melalui amplop untuk kebutuhan Natal HKBP Sutoyo tahun 2023. Marilah kita menyerahkannya dengan sukacita. Yang keenam, teknis pengumpulan persembahan. Mulai hari ini Minggu 10 Desember 2023, teknis pengumpulan persembahan ke depan altar akan kita laksanakan 3 baris sekaligus berjalan ke depan altar. Nanti akan dipandu oleh Amang Sintua dan Inang Sintua. Yang ketujuh, jadwal pelaksanaan Natal di HKBP Sutoyo. Perayaan Natal Agape HKBP Sutoyo dan keluarga hari ini Minggu 10 Desember 2023 bertempat di lantai 4 serbaguna, masuk pukul 18 WIB sampai dengan selesai. Natal Praja Remaja HKBP Sutoyo dilaksanakan hari Sabtu 16 Desember 2023 bertempat di ruang utama gereja, masuk pukul 9 sampai dengan selesai. Perayaan Natal NHKBP Sutoyo dilaksanakan hari Sabtu 16 Desember 2023 bertempat di ruang utama gereja,
masuk jam 17 sampai dengan selesai. Perayaan Natal bersama HKBP Sutoyo dilaksanakan hari Jumat 22 Desember 2023 bertempat di ruang utama gereja, masuk pukul 17 sampai dengan selesai. Perayaan Natal keluarga dilaksanakan hari Sabtu 23 Desember 2023 di rumah masing-masing. Kegiatan sekolah minggu dan praremaja. Mulai hari ini Minggu 10 Desember 2023 diberitahukan kepada orang tua dan anak sekolah minggu dan praremaja HKBP Sutoyo bahwa aktivitas sekolah minggu dan praremaja mulai tanggal 17 Desember 2023 dinyatakan libur dan ibadah akan dibuka kembali di hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 dan sermon pertama guru sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024. Yang kesembilan, bantuan bencana alam. Sehubungan dengan terjadinya bencana alam di berbagai tempat di Tapanuli Raya, pada tanggal 13 November 2023 di Kenegerian Sihotang, Desa Siparmahan, Desa Sampurtoba, Desa Dolok Raja, Desa Turpuk Limbong. Tanggal 14 November 2023 di Desa Marbuntonga, Dolok, Kabupaten Humbang, Hasundutan. Di tanggal 1 Desember 2023 di Desa Simangulampe, Huta Godang, Huta Sosor di Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang, Hasundutan. Gereja kita akan memberikan bantuan untuk bencana tersebut dan dimohon kepada seluruh warga jemaat HKBP Sutoyo dan jemaat tamu untuk turut berpartisipasi membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana tersebut mulai hari ini Minggu tanggal 10 Desember sampai dengan tanggal 17 Desember 2023. Bantuan dapat kita serahkan pada tempat yang sudah disediakan di depan pintu gereja, juga bisa melalui bendahara gereja. Yang ke-10, Natal HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Besok hari Senin tanggal 11 Desember 2023, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan melaksanakan Natal Distrik. Sebagai panitia pelaksana adalah Punguan Inahanna Distrik, bertempat di Gedung Sopomak Pikir mulai masuk jam 9.30 WIB. Natal HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan dihadiri oleh pelayan penuh waktu dan keluarga serta Punguan Inahanna Huria sesuai dengan undangan. Yang ke-11, pelayanan seksi kesehatan HKBP Sutoyo. Hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 Dewan Diakonia melalui seksi kesehatan HKBP Sutoyo akan mengadakan pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, tekanan darah tinggi atau tensi, pembagian vitamin dan pemberian obat darah tinggi, obat gula darah, obat kolesterol, dan obat asam urat khusus jemaat yang sudah biasa minum obat tersebut, dimulai setelah ibadah jam 6 pagi sampai dengan selesai sesuai persediaan alat dan vitamin atau obat masih ada. Untuk itu bagi jemaat yang ingin melakukan pengecekan kesehatan diharapkan untuk puasa 10 sampai dengan 12 jam. Bagi jemaat yang sudah punya kartu berobat harap dibawa. Pengecekan sudah dimulai jam 6.30. Jadi diharapkan untuk jemaat yang ibadah jam 8.30 sudah bisa datang jam 6.30 supaya tidak berdesak-desakan. Yang ke-12, kompilasi program kerja dan anggaran tahun 2024. Kompilasi program kerja dan anggaran dilanjutkan Senin 11 Desember 2023 jam 19 di ruang konsistori bawah. Dimohon kepada Ketua Dewan, para taun, bendahara, dan pendeta untuk hadir. Yang ke-13, baptisan kudus.
Di hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 adalah pesta Natal yang kedua. Gereja kita akan melaksanakan ibadah hanya satu kali, yaitu masuk jam 9 WIB. Sekaligus pemberian bingkisan Natal bagi jemaat yang sudah yatim piatu atau yang janda atau duda, dan akan dilaksanakan juga baptisan kudus kepada anak-anak anggota jemaat HKBP Sutoyo. Bagi orang tua yang ingin membaptiskan anaknya supaya dapat mengambil formulir baptisan di sekretariat gereja. Angka 14, partisi jemaat untuk pembangunan. Dihimbau kepada semua sektor untuk melanjutkan pembagian dan pengumpulan formulir partisipasi pembangunan. Yang ke-15, Festival Kids for Christ HKBP Sutoyo. Hari Sabtu kemarin tanggal 9 Desember 2023, Kids for Christ HKBP Sutoyo mengikuti festival dan mendapat juara ketiga. Dan hari Minggu yang akan datang tanggal 17 Desember 2023, Kids for Christ HKBP Sutoyo juga akan mengikuti festival di Mall Emparium Fluid. Marilah kita dukung dan kita doakan. Yang ke-16, berita duka cita. Telah meninggal dunia Ramses Parlaungan Siagian pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023, tutup umur 55 tahun, meninggalkan istri Rosderita Boruritonga beserta 3 orang anak dari sektor Kampung Baru. Kiranya Tuhan yang menghibur keluarga yang ditinggalkan. Yang ke-17, sumbangan. Diterima sumbangan dari Petra Butar-Butar bunga altar untuk hari ini Minggu 10 Desember 2023 dengan ucapan syukur atas ulang tahunnya. Untuk lengkapnya warta jemaat ini dapat kita baca di warta cetak dan juga barcode yang telah disediakan. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
kita nyanyikan ayat berikutnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Horas. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang hadir di tengah-tengah gereja ini dan juga yang mengikuti secara live streaming, firman Tuhan di Minggu Advent yang kedua tertulis di Zakaria 9 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Saya bacakan bagi kita semua, kita mengikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikianlah dikatakan, Raja Mesias di Sion, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, Zakaria adalah seorang kaum Lewi. Kaum Lewi dari 12 suku bangsa Israel adalah suku yang melayani di dalam mezbah Allah. Dari opungnya sampai kepada bapaknya, mereka melayani di rumah ibadah. Dan keistimewaan Zakaria sebagai nabi adalah dia nabi yang menyaksikan bangsa Israel ketika mereka di awal ditawan sebagai bangsa yang diperbudak di tengah-tengah bangsa Babel, sampai kepada masa pembebasannya, dikembalikan ke Yerusalem. Jadi dia adalah salah satu nabi yang melihat bagaimana ketika bangsa Israel itu tertawan di Babel, sampai mereka diizinkan kembali, dibebaskan kembali masuk ke Yerusalem. Ketika mereka tertawan menjadi bangsa jajahan oleh bangsa Babel, dia melihat langsung bagaimana kondisi keimanan orang-orang Yehuda atau orang Israel ketika itu. Mereka mengalami kekecewaan. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa Tuhan Allah mereka telah dikalahkan oleh Allah
orang-orang Babel, dewa orang Babel. Mereka memandang bahwa Allah yang selama ini yang menyertai mereka, Allah yang telah membebaskan mereka dari tawanan Mesir dan menghantarkan mereka sampai ke Kanaan, telah dikalahkan oleh Allah yang lain. Sehingga mereka merasa kecewa. Lalu kekecewaan mereka menciutkan imannya. Sering sekali memang kekecewaan kita itu menciutkan iman kita. Kalau kita pikiri dulu, hal-hal apakah yang sering mengecewakan hidup kita? Hal apa? Mungkin ketika kita mau kerja, melamar kerja di sebuah perusahaan, kemudian kita sudah punya pemikiran ketika nanti aku bekerja akan seperti ini. Aku akan punya teman kenalan yang baru, punya pengalaman yang baru. Lalu ketika kita terjun di dunia itu, kadang-kadang bahkan justru yang menjadi teman kita harapkan menjadi saingan. Dan mereka gak welcome dengan kehadiranmu. Yang tadinya engkau mengharapkan bahwa di sana kau bisa menggantungkan hidupmu sampai masa tua nantinya. Tapi justru dengan gaji itu pun banyak hal-hal yang mungkin membuat kita tidak merasa tercukupi. Kita mengalami kekecewaan karena tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lalu hal apa lagi? Orang tua terhadap anaknya. Ketika dia lahir, orang tua sudah membayangkan nanti oma dong aku matua. Dia menjadi tempatku bersandar, tempatku untuk mengadukan masa lemahku. Tapi maaf, banyak pemuda-pemudi gereja saat ini udah 40 tahun umurnya masih tetap bergantung ke orang tuanya. Banyak. Kenapa saya berani bilang banyak? Karena masih banyak orang tua yang minta, "Inang, tolong dulu doakan anakku. Asa dapat kerejo ibana. Dia supaya kerja." Di mana rupanya dia, Inang? Di rumah. Di rumah. Udah berapa umurnya? Memang udah 40, Inang. Lalu di rumah apa yang dia lakukan? Ai mana zaman sonarion, nang nama tua, nang na posok, holan namar game do. Ini keluhan. Dan gak 1, 2, 3. Gereja kita ini menjadi sampel bagi saya. Dan saya yakin ada mama-mama yang lain juga di tempat yang lain mengeluhkan yang sama. Orang tua merasa bahwa gak mungkin saya besok menjadikan dia menjadikan tongkat ketika kakiku tidak bisa berjalan lagi. Menjadikan tangannya menjadi tanganku ketika aku gak bisa menggunakan tanganku lagi untuk menyuapkan nasi ke mulutku. Sehingga banyak orang tua yang merasa kecewa. Padahal riwayat pendidikannya tamat dari sekolah-sekolah yang luar biasa. Ya, atau sebaliknya, anak dikecewakan oleh orang tuanya. Banyak. Nih ada anak sekolah minggu yang curhat. Saya tanya di Natal, siapa yang nemani kau ke sini, Inang? Mama aja, Inang. Mana bapak? Ah biasalah, Inang. Aman aku tahu kebiasaan bapakmu, ku bilang. Kasih tahu lah dulu. Ah Inang ini nanti dimarahi aku katanya. Bilanglah, nggak ku bilang pusam bapakmu. Ya biasalah, Inang, dengan teman gaulnya. Di mana? Di Lapo. Sudah biasa. Momen indah anaknya yang dia impi-impikan tidak biasa ditemani bapaknya. Senangnya kau hanya mama yang nemani? Enggak lah, Inang. Ku tengok temanku itu ada bapak dan mamanya. Hal kecil, tapi itu bisa mengecewakan tanpa dia sadari dan tanpa kita sadari. Di situ. Maka oleh karena itu kita akan merasa kecewa. Dan jika kita tidak suka dengan sebuah kekecewaan, maka berhentilah menjadi sumber hadirnya kekecewaan bagi orang lain. Sebagai apapun kita,
Berusahalah tidak mengecewakan. Karena memang itulah perasaan kita. Dan itu yang dirasakan oleh bangsa Israel ketika itu, ketika mereka merasa telah dikecewakan. Tapi sesungguhnya bukanlah mereka dikecewakan Allah. Tapi justru sebaliknya, karena mereka lah yang mengecewakan Allah, sehingga penghukumannya harus dinyatakan. Tapi Allah kita itu yang dipandang mereka mengecewakan itu, tetap berbaik hati kepada umatnya. Itu sebabnya dia serukan di dalam teks ini melalui hambanya Zakarias, supaya semua bersorak-soraklah dengan nyaring. Bersorak-soraklah hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihatlah rajamu datang. Dia menyuruh, memerintahkan. Ketika kita di dalam kekecewaan, sangat sulit bersuka cita, bersorak-sorai, sangat sulit. Tetapi bangsa Israel ketika itu diminta supaya mereka bersorak-sorai. Mereka supaya melihat bahwa sang rajanya telah datang. Saya cari, kenapa hanya putri Sion, putri Yerusalem? Kok yang putranya nggak disebut ya? Apa putranya nakal-nakal juga gitu? Saya cari, ternyata konteksnya seperti ini. Kenapa putri? Karena ketika di Yerusalem, di Sion adalah salah satu tempat mezbah Allah didirikan. Di Yerusalem adalah tempat mezbah Allah didirikan. Dan di konteks perjanjian lama, mezbah itu selalu ditempatkan di posisi yang tinggi, di tempat yang tinggi, di perbukitan. Kalau kalian pernah jalan-jalan atau mungkin berasal dari Tarutung, perhatikanlah gereja di wilayah Tarutung. Dari Pearaja, Tarutung Kota, Simorangkir, Gereja Huta Barat, semua gereja-gereja itu rata-rata posisinya itu adalah di tempat yang agak ditinggikan tempatnya. Atar didolok di Bahen. Karena apa? Karena supaya umat bisa melihat ke mezbah itu. Itu berdasarkan konteks firman kita hari ini. Putri Sion, semua umat bisa melihat ke arah mezbah. Lalu ketika mereka melihat mezbah Allah, mereka merasakan kehadiran Tuhan. Maka kalau di kampung itu, gereja itu bukan hanya tempat beribadah, bahkan tempat melihat bahwa Allah senantiasa hadir. Jadi dikatakan bersorak-soraklah hai putri Sion, itu mau menyatakan memang ketika itu yang selalu menyampaikan doa-doanya mereka adalah para putri Sion. Karena para lelakinya harus ke medan perang, harus mencari nafkah meninggalkan tempat mereka, harus berburu karena pola hidup waktu itu. Sehingga para perempuan-perempuan selalu melihat ke mezbah Allah dan berdoa, kiranya anaknya, kiranya suaminya, saudara laki-lakinya diberikan keselamatan. Mereka melihat ke arah mezbah Allah. Hal yang mau kita petik, sungguh dalam hidup ini teruslah melihat kepada Tuhan, teruslah berseru kepada Dia. Mungkin kita nggak seperti di Yerusalem, tidak seperti di Sion yang letak gerejanya itu ada di tempat yang ditinggikan, atau seperti di Tarutung. Karena HKBP Sutoyo ini malah justru di bawah tol. Kan di bawah kan kalau kita naik tol kita lihat HKBP Sutoyo. Kan gitu ya. Karena banyak juga yang saya lihat di TikTok yang mendarat di Halim. Ada gereja kelihatan dari atas sini katanya, atau yang dari tol ini. Walaupun begitu, mungkin kita nggak melihat di semua tempat ada mezbah Allah, tapi mata kita bisa tertuju kepada Tuhan. Yang diminta bukan soal masalah tempat, tapi bagaimana kita memprioritaskan Allah di dalam hidup. Dan itulah beradvent. Memprioritaskan Allah dalam hidupnya untuk menyongsong kehadirannya. Melihat kepada Dia, bersorak, berseru
kepada Dia. Jadi dalam kekecewaan sekalipun, bersoraklah kepada Tuhan. Ketika ada orang lain yang menghambat langkah kesuksesanmu, berserulah kepada Tuhan. Ketika ada orang lain yang menyakiti hatimu, berserulah kepada Tuhan. Ketika ada orang lain yang menginjak-injak harga dirimu sekalipun, berserulah kepada Tuhan. Lihatlah kepada Dia. Karena dari Dialah akan datang keselamatan. Sebab dikatakan dalam teks ini, lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Dia adil. Dalam kehidupan ini kita sering diperlakukan tidak adil. Karena iman kita kepada Yesus kita sering diperlakukan tidak adil. Karena kepercayaan kita, kebiasaan berdoa kita, bahkan mungkin hal yang sering kita tunjukkan sebagai bentuk buah iman kita sering dipandang rendah atau diledeki oleh orang lain. Ingatlah, dunia mungkin tidak adil untuk imanmu. Tapi nanti ketika sang raja itu hadir, maka setiap orang akan ditinggikan. Setiap orang yang bertahan, dia akan ditinggikan. Oleh itu jangan khawatir, karena Dia adalah Allah yang adil dan jaya. Jaya berarti Dia di atas segalanya. Dia berkuasa atas segalanya. Karena memang itu pun terbukti kehadirannya. Disebutkan lagi Dia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Raja biasanya datang dengan kuda menunjukkan keperkasaan dan kuasa. Tapi seseorang yang menggunakan keledai biasanya itu adalah lambang kebodohan. Lambang kebodohan. Tapi Yesus yang akhirnya nanti, Sang Mesias yang diberitakan oleh Zakarias ini, membuktikan Dia adalah Allah, Raja di atas segala raja. Di mana apa yang dia lakukan, di mana dia dianggap oleh orang bodoh, tetapi justru banyak perbuatan-perbuatannya yang tidak sanggup dilakukan oleh raja manapun. Jadi kalau kita dipandang bodoh karena iman kita, seperti yang Paulus katakan juga, nanti orang akan melihat kekristenan itu adalah kebodohan. Orang yang percaya itu dipandang orang yang bodoh. Tapi kalaupun kita dipandang seperti itu, percayalah, jangan khawatir. Karena Allah kita akan meninggikan kita kembali. Karena Dia akan menunjukkan yang kebodohan di mata orang lain akan menjadi keajaiban. Itu sudah terbukti di kedatangan Yesus yang pertama sekali. Lalu dikatakan Ia melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkannya dan Ia memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Ya, Dia yang dinyatakan itu boleh kita lihat di dalam kitab Injil-Injil. Sungguh ketika Yesus mau memasuki Yerusalem, Dia menggunakan seekor keledai. Ketika Dia dielu-elukan, Hosiana, terpujilah Dia yang datang di dalam Tuhan. Dan apa yang diserukan oleh Zakaria ini terbukti setelah ratusan tahun kemudian. Apa yang mau kita pahami dari sini? Keterbuktian firman Allah. Seratusan tahun, beratus-ratus tahun sebelumnya kehadiran Yesus dinyatakan. Lalu kemudian kehadiran Yesus yang pertama itu secara real sudah terlaksana. Dan Dia adalah Raja di atas segalanya. Kalau Raja dianggap bisa menang di medan perang adalah ketika Dia bisa membunuh semua musuhnya. Tapi Yesus berbeda dengan raja lainnya. Dia disebut raja karena Dia mampu menghidupkan semua manusia. Dia menghidupkan. Kenapa? Mana terbukti waktu di zaman Yesus, di dalam Alkitab semua orang-orang itu hidup kok. Menghidupkan itu seperti ini. Di zaman Yesus, kematian adalah ending segala hal. Akhir dari segala hal. Oleh karena itu kematian
dianggap sebagai hukuman yang akhir bagi seseorang. Tapi di dalam kehadiran Yesus, dia menjadi raja atas maut. Sehingga kematian tidak menjadi akhir bagi orang yang percaya. Justru sebaliknya menjadi awal kehidupan kekal. Itu. Jadi nggak bisa dilakukan oleh raja yang lainnya. Ketika raja yang lainnya bisa memerintah rakyatnya, merintah hamba-hambanya, para tentaranya, Yesus berbeda. Dia tidak hanya memerintah manusia, bahkan memerintah awan, memerintah topan, memerintah air, dia bisa. Ketika seorang raja berjalan di karpet merah, Yesus berjalan di atas air yang tidak bisa dilakukan oleh raja lainnya. Maka oleh sebab itulah dia disebut raja di atas segala raja. Kalau kehadiran dia yang pertama itu sudah terbukti, kenapa kita ragu akan kedatangannya yang berikut? Ya, dari zaman Paulus, udah ribuan tahun yang lalu, dikatakan bahwa dia akan datang. Sehingga banyak jemaat yang di Korintus, yang ada di Roma, di Filipi, merasa ragu bahwa Yesus itu tidak akan datang lagi. Maka banyak memilih pada akhirnya untuk menjalani hidupnya sesuai kesukaannya, bukan lagi sesuai dengan kesukaan Allah. Karena mereka mengatakan bahwa itu nggak benar. Apalagi zaman kita, banyak orang yang meragukan. Karena terbukti banyak orang yang berusaha memprediksi hari kedatangan Tuhan itu, sehingga mereka bersiap-siap, tapi nggak datang-datang, yang datang polisi. Mereka kecewa. Ingat firman Allah, dia pasti. Kalau kedatangan yang pertama itu sudah pasti dan sudah terbukti secara sejarah, maka kedatangannya yang berikut itu juga pasti. Jadi jangan ragu menantikan dia. Jangan ragu menjalani masa Advent, menyongsong kedatangan Sang Juru Selamat. Terus siapkan diri kita, karena janji Allah itu tidak bercanda. Dia nggak bercanda. Saya pernah baca gini. Ini lagi musim-musim masa-masa panasnya politik ya, nggak apa-apa lah dikit-dikit. Saya ledek dikit lah gitu, nggak apa-apa. Jadi ada beberapa caleg. Berkumpullah mereka berencana. Jadi gimana lah supaya nama mereka, misi mereka bisa didengar banyak orang. Terus kemudian curhatlah ke seseorang. Ternyata seseorang ini adalah seorang yang entertainment, yang dia suka begitu. Akhirnya dia punya ide. Diajaknya tim temannya untuk bikin acara. Di acara itu mereka buat 2 jam bercanda dengan para caleg. Mereka bikin judulnya begitu. Kenapa begitu judulnya? Karena kan nanti bercanda nih. Supaya ketika bercanda nanti, kalau misalnya ada perkataan yang menyinggung atau menusuk caleg tertentu, jadi nggak ada bagi mereka cara untuk menuntut. Jadi mereka pintar banget bikin judulnya bercanda 2 jam dengan para caleg. Mereka susun acara, mereka undang 10 caleg dan juga mengundang peserta yang hadir dari berbagai kalangan. Lalu setelah itu di ruangan itu, MC-nya bertanya apa misi, visi. Nah disitulah para calegnya dengan semangat, ya saya akan, ya kan? Kalimat-kalimat ini kan semua bentuk future, ya kan? Saya akan, semua pakai saya akan gitu. Lalu kemudian, wah luar biasa Bapak, jangan hanya kata-kata ya, kata MC-nya. Karena banyak, kayak Bapak dulu kan mencalekkan diri juga waktu tahun lalu. Setelah terpilih, yang Bapak janjikan itu nggak Bapak lakukan kok. Lalu ingat ya Pak, acara kita bercanda 2 jam, bercanda. Dia buatlah begitu. Lalu kemudian, ya itu kan waktu itu sebenarnya saya lakukan, tapi nggak kalian lihat. Dia bela dirinya. Begitu juga caleg-caleg yang lain disinggung yang sudah memang menjabat, tapi caleg-caleg yang baru, ya kami harap ya Bapak jangan seperti
teman yang lain bercanda. Jadi teruslah mereka pakai sebutan itu. Lalu kemudian diberilah ke audiensnya. Siapa di antara Anda yang mau bertanya atau memintakan janji atau apa? Silakan, kata MC-nya. Tunjuk tanganlah. Ada seseorang yang memang sudah diatur oleh orang mereka ini. Dan memakai momen itu untuk penggalangan dana. Jadi dia bilang, saya Pak, saya dari Panti Asuhan Kasih. Kami saat ini sedang mendirikan, membangun panti asuhan. Di momen ini saya mau minta tolong sama Bapak caleg sekalian. Tolong bantu panti asuhan kami, katanya begitu. Baru MC-nya memakai momen itu juga. Oh iya, luar biasa, oke, saya bantu Bapak menanyakan sama caleg-caleg kita. Ditanyalah sama caleg pertama, dari Bapak berapa? Mikirlah dia kan, 10 juta lah. Caleg kedua, dia 10 juta, naikkan dikit, 11 juta. Caleg ketiga, naikkan dikit, 12 juta. Caleg ke berikutnya sampai ke caleg ke-9, mereka bilang 18 juta. Baru caleg yang ke-10 ditanya, kalau Bapak ini pasti lebih banyak deh. Dibilang begitu, ya betul, dari saya 100 juta. Katanya begitu. Tepuk tanganlah semua orang. Sampai selesai acara memang menjadi luar biasa. Baru dari pihak panti asuhan seminggu berikutnya menemui semua caleg. Tahukah kalian, caleg pertama memberikan, caleg kedua memberikan, sampai caleg ke-9 memang memberikan sesuai dengan yang apa dia janjikan. Tiba-tiba caleg ke-10, Pak gimana Pak yang 100 juta? Kau gak ingat ya judulnya? 2 jam bercanda dengan caleg. Bercanda. Ya, manusia pintar mencari alasan menggagalkan janjinya. Kalian pasti tahu lah itu. Di WA, di mananya kau? Aduh gak jadilah kawan, dipanggil bosku aku. Padahal bosnya aleknya. Kita gampang loh. Sama mungkin kayak caleg itu tadi, kita lebih bilang bercanda. Tapi Tuhan gak bercanda tentang janji keselamatannya. Dia gak bercanda. Dari zaman para nabi, dan dia nyatakan di dalam perjanjian baru. Sampai saat ini, kita di masa parousia. Dia sudah meyakinkan. Dan bahkan sebelum kenaikannya ke surga pun, dia sudah mengatakan bahwa kedatangannya akan menunjukkan tanda-tandanya. Dan itu di khotbah minggu yang lalu. Bagaimana tanda-tanda itu akan terbukti. Dan itu sudah kita lihat saat ini. Jadi Tuhan kita itu tidak bercanda tentang keselamatan yang diberi bagi kita. Oleh karena itu sabarlah menanti. Tunggulah dia. Teruslah menantikan dia. Bersoraklah dan percayalah. Dia adalah Raja yang akan memenangkan kita kelak. Mungkin tidak sekarang. Mungkin tidak besok. Tapi nanti di hari di mana dia datang. Yang hanya dia yang tahu. Dan kehadirannya seperti seorang pencuri di tengah malam. Yang gak bikin notanya. Atau bikin note dia ke kita. Ingat ya, besok sekitar jam 1 dini hari aku datang mencuri laptopmu. Gak ada. Tapi dia datang seperti itu. Tiba-tiba. Tapi ketika dia datang tiba-tiba, kita harus tetap di dalam hati yang menanti. Tentang menanti, ada 2 hal yang berbeda tentang menanti. Kalau menunggu waktu gajian enak kali, senang kali. Ya kan? Tinggal 2 hari lagi ya Tuhan, 2 hari lagi. Aduh Tuhan, semoga gak ada potongan. Ya kan? Ini menantikan ini enak kali. Apalagi kalau udah tinggal beberapa jam kemudian. Udah lihat-lihat, apalagi kan kayak pendeta sekarang kan udah sentralisasi kan. Wih, tanggalnya nih. Udah siap-siap. Nanti waktu gajian ini udah ada list perjalanan.
Oh ini tagihan ini kan memang kadang-kadang kan itu kan hanya numpang lewat ya. Udah ada. Baru sisanya lah kita pikirkan. Oh kesini masih bisa lah dulu. Enak kali kalau menunggu yang menyenangkan. Coba kalau 2 hari lagi pengutip utangmu datang, doamu apa? Semoga lah sakit perutnya, atau adalah tondongnya yang mati, atau apalah. Ya kan? Menanti yang kayak gitu, kita kalau boleh adalah alasan gua apalah. Karena apa? Ya sama seperti itu juga lah. Menanti kehadiran Tuhan. Bagi orang yang bersuka cita adalah karena dia terus setia melakukan apa yang bukti dari penantiannya. Tapi orang yang takut akan kehadirannya di hari terakhir itu, di hari kedatangan Tuhan itu adalah karena ketika dia enggak menjalani waktu-waktu penantiannya seturut dengan kehendaknya. Jadi itu bedanya. Bagi saya, hari kiamat itu hari sukacita. Tapi bagi orang lain, kau Inang, masa hari kiamat hari sukacita? Ya, bagi saya, karena hari itu hari kemenangan, karena saya masih setia melakukan firman-Nya. Tapi bagi orang yang tidak, tentu hari kiamat itu adalah hari celaka baginya. Saya waktu kuliah, waktu mau menyusun skripsi kami itu harus menyeminarkan dari beberapa judul yang menjadi calon judul skripsi. Jadi harus ada yang dari biblikanya, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ada juga yang dari etika, lalu ada dari dogmatika. Jadi saya ngambil dogmatika tentang hari kiamat menurut agama-agama. Saya pelajarilah beberapa, baik dari agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Islam, dan Konghucu. Saya pelajari. Tapi enak kali mempelajarinya. Dan baru disitulah aku merasa bersyukur menjadi orang Kristen. Karena surga itu gak berpihak ke masalah gender. Tapi dia berpihak kepada orang yang setia di dalam firman-Nya. Karena apa? Ada nih satu agama yang saya pelajari. Bagi mereka, kiamat adalah ketika para perempuan menunjukkan lekukan tubuhnya. Jadi kalau ada perempuan yang memakai baju yang ketat, kiamat. Itu mereka pahami. Baru ketika hari kiamat orang yang selamat akan dijemput oleh para bidadari. Terus aku ini dijemput siapa? Masa aku dijemput saingan? Gak enak kali. Untunglah hari kiamat yang digambarkan dalam firman Allah tidak seperti itu. Di mana semua orang yang mati dan hidup dibangkitkan. Lalu bagi yang setia, langit yang baru tersedia baginya. Tanah yang baru, Yerusalem yang baru, yang dimana di Yerusalem itu tidak ada ratapan tangis seperti Yerusalem sekarang. Di Yerusalem sekarang ada tangisan, ada penderitaan, ada kemiskinan, ada penyakit. Tapi di Yerusalem yang baru tidak demikian. Tidak ada perbedaan gender di sana. Laki-laki di kiri, perempuan di kanan. Enggak. Tidak. Yang ada sukacita. Maka oleh karena itu kalau itu yang dijanjikan imanmu, kepercayaanmu kepadamu, setialah terus menantikan hari itu. Dan nantikanlah dia di dalam kesetiaanmu untuk berharap dan melakukan firman-Nya. Jadi bukan hanya mendengar, bukan hanya menjadikan kepercayaan kita adalah sebuah kebiasaan, apalagi tradisi atau adat. Maaf sekali ya, setiap pasangan yang mau martupol di HKBP, karena kan kalau di HKBP termasuk gereja-gereja yang sesuku yang sama, contohnya kayak GKPS, HKI, GKPI, itu ada sebelum pernikahan ada janji nikah dulu yang disebut martupol. Kalau saya tanya, kenapalah kau datang martupol? Kalau saya tanya sama calon pengantin,
tolong ya, bagi siapa di sini yang mau calon pengantin, jangan kalian bilang tradisi orang Batak. Maaf, tapi banyak yang memahami begitu. Seharusnya buah iman saya, Inang. Karena saya percaya ketika rencana saya bawa kepada Tuhan, menjadi rancangannya akan mendatangkan sukacita. Itu harusnya. Bukan karena adatnya HKBP gitu, Inang. Kok adatnya HKBP? Maaf, kita seperti itu, hanya sebuah kebiasaan. Lalu kita nggak mengenakannya, nggak mengerti, dan apalagi memahami, menghidupinya. Karena di sana ada janji-janji yang harus dihidupi. Itu, kita itu sering seperti itu, hanya orang-orang yang tahu saja, tapi nggak mengenakan apa yang dia tahu. Saya punya ilustrasi penutup seperti ini. Ada seorang bapak yang udah memang tua dan udah mulai pikun dia. Jadi karena saking pikunnya, istrinya udah mengantisipasi. Setiap kemanapun suaminya selalu disediakan buku catatan kecil supaya diingat. Di situ udah ditulis alamat, nomor telepon yang bisa dihubungi. Udah di situlah pokoknya semua. Jadi saking pikunnya itu, dia berusaha bagaimana membuat suaminya supaya, karena memang anjuran dokter, dia mengingat masa kenang-kenangan hidupnya yang sudah dia jalani. Jadi berencanalah dia membawa suaminya pulang kampung. Diajaknya lah pulang kampung, sampai di kampung dibilang suaminya lah begini sama istrinya, aku mau jalan-jalan lah sendirian. Unang pola dongani hau katanya, sendirian lah aku. Oh yaudah, tapi catat ya setiap perjalananmu. Siap-siap, unang pola riting, oh catat pe katanya. Baru dia bawa lah catatan kecilnya itu dikalung-kalungkan sampai supaya jangan hilang. Yang pertama belok kanan. Yang kedua belok kiri. Ketiga kanan lagi. Keempat kanan. Kelima kiri. Kanan dan kiri. Itulah yang ditulisnya. Baru sudah agak jauh dia dan merasa lelah, ya udahlah, pulanglah aku katanya. Dilihatlah catatannya. Oh, dibacanya mulai dari yang pertama. Nomor 1. Belok kanan. Padahal tadi yang di bawah udah belok kanan kan? Harusnya kan berlawanan. Oh, karena belok kanan di sini. Oh, berarti aku ke kiri. Dijalaninya belok kanan ke kanan dia. Baru belok kanan lagi ke kanan lagi, ke kiri lagi, ke kiri. Diikuti dia ada nanya itu, ujungnya sampailah dia sebuah rumah, tapi rumah mantannya. Kok berubah kau jadi istriku katanya pula. Yang ku tahu ininya istriku, dibawa-bawa foto istrinya, jangan lupa dia. Udah tahu kian istrinya mungkin salah nanti suami gitu, dicarinya lah suaminya. Itulah kan dok bilang samamu, nggak taunya kau, makanya harus kau kutemani. Lalu kemudian keesokan harinya, Asiol roh aku mandi di pacur bah. Kan kalau di kampung-kampung kan gitu, mandinya di air pancur. Karena memang ada dekat sawah mereka ada tempat pemandian umum. Ya biasanya ada tempat laki-laki, ada tempat perempuan. Kalau mau masuk ke situ ikon bawa. Jadi ada yang jawab di sana, bawa. Kalau bawa sesamanya boleh masuk. Gitu. Jadi dia rindu. Istrinya pun bilang kan, diingatnya pesan dokter, oh apa yang dirindukannya harus dilakukan untuk melawan Alzheimer-nya, lupa ingatannya. Pergilah dia ke sana. Tapi dengan syarat juga dari istrinya, bawa catatan, apapun yang kau lakukan tulis, surat sudah katanya. Sampailah dia ke pancuri itu memang, baru dia pengen mandi. Tapi udah dia melepaskan pakaiannya mau mandi, dia bilang, oh ingat ya, kata istrinya harus ditulis semua. Ditulisnya lah, baju ada, celana, ikat pinggang, handuk, sabun, semua ada. Dia tulis dulu ini, jangan ada yang lupa nanti ini. Sendal sepasang ada. Dia letakkan dan dia mandi. Baru selesailah dia mandi dan dia mau memakai bajunya. Ku cek dah dulu sebelum ku pakai katanya. Celana ada, ikat pinggang ada,
Baju ada, diletakkan ke bahunya sebelum dipakai. Baru kaos kutang ada, checklist. Sabun, solop, semua ada. Oh, ada di sini sekarang. Nggak bakalan rewel lagi istriku itu. Semuanya lengkap. Yaudahlah, pulanglah aku. Selanjutnya memang istrinya udah tahu bakalan apa yang terjadi. Untunglah udah ada di situ. Yang mau dibilang gimana? Kita pun hampir sama seperti itu. Kalau kita cek, seminggu ini aku udah berdoa, baca firman Tuhan, datang beribadah, kita checklist itu semua. Renungan harian kalau kalian ada. Semua kita checklist, tapi kita hanya checklist dan tidak dikenakan. Apakah Anda menghidupi doa Anda? Saya yakin belum tentu. Berikan aku Tuhan kesabaran di dalam pekerjaanku. Sampai di tempat kerjanya, Amang saya hari mau tinggal honon. Doanya tidak dihidupi. Padahal ketika kita mau menanti Tuhan, segala imanmu bukan hanya sebuah kepercayaan, tapi sebuah kehidupan. Kita belajar firman Tuhan, mengampuni sesama. Nanti waktu perjamuan kudus datang ke gereja, ikut perjamuan kudus. Waktu salam-salaman, dilihat yang tidak dia suka, lewat. Iya kan? Harus saling mengampuni. Anggina pe imusui sampai tutanoraran nongan. Ya, banyak yang begitu. Jadi dia hanya menceklis tentang kebiasaan imannya, tapi tidak dikenakan. Seperti orang yang lupa ingatan kalau sudah diperhadapkan dengan kebenaran firman. Lalu, apakah Anda layak sebagai putri Sion, jemaat Allah yang nanti kepadamu sang raja itu datang membawa keadilannya? Atau sebaliknya, yang dia bawa adalah cambuk kematian bagi kita? Di mana posisi kita? Di mana posisimu? Di mana hasil gerak iman kita? Di mana kita akan ditempatkan? Apakah sebagai orang yang merindukan kedatangan Allah, atau kita akan takut kedatangannya? Orang yang merindukan Allah, yang bersorak-sorak akan kedatangannya, adalah orang yang benar-benar sudah mengenakan setiap apa yang dia imani. Bukan hanya menceklis-ceklis apa yang sudah dilakukannya. Udah berdoanya aku Tuhan supaya datang jodohku, tapi udah 3 tahun ini aku gereja di AKBP Sutoyo, tong dangarong jodohku. Pindahlah aku dulu ke huria yang lain. Di huria yang lain pun tong dangarong. Yang kayak mananya? Lalu kita salahkan Tuhan. Kalau kau datang ke gereja hanya diam hohom di si, dangarong masih tedaan. Bagaimana? Jadi tolonglah jangan membuat kami jadi pendeta yang gagal ya. Gagal mendoakan jemaatnya. Doa kami udah 7 hari 7 malam, tapi tindakan kalian 1 meter pedang arong. Macam mana? Oleh karena itu, iman, doa harus dihidupi. Karena selama dalam penantian, itu yang harus kita hidupi. Supaya nanti setiap jawaban doa, setiap tindakan, terlebih ketika masa kehadirannya yang kedua kali datang, kita tetap dilayakkan menjadi orang yang bersorak-sorak, bernyanyi dengan nyaring, dan berseru kepada Allah, Hosiana, Hosiana, terpujilah dia yang datang. Lalu akhirnya sukacita dan kehidupan yang selama-lamanya itu menjadi bagian Anda, bagian saya. Jadi ingatlah Amanginang semuanya. Jangan hanya mendaftar hadir, datang ke gereja, jangan. Tapi checklistlah juga apa yang sudah kita lakukan, firman yang telah kita pelajari, yang telah kita dengarkan. Supaya itulah bukti kita telah beradvent, menantikan dan siap pada kehadiran Kristus yang kedua kalinya. Yang akan hari sebagai hakim, sebagai raja, yang akan menyingkirkan setiap orang yang berdosa dan memberikan kehidupan yang kekal bagi orang yang setia dalam imannya. Pilihlah mengenakan firman Tuhan dalam kehidupan ini dan menjauhkan setiap larangannya. Percayalah,
Kita nanti akan menyambut Sang Raja yang adil itu dan yang jaya itu di dalam sukacita dan iman yang penuh. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa atas firman yang telah kami dengar hari ini, yang mengingatkan kami bahwa kami harus menyambut kedatangan-Mu dengan sorak-sorai. Karena Engkau datang membawa keadilan dan jaya. Engkau datang dalam kelemah lembutan, dan Engkau datang membawa damai bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, layakkanlah kami untuk menerima kedamaian itu, untuk menjadi orang-orang yang setia kepadamu sampai hari kedatangan-Mu kelak, di mana Engkau akan membangkitkan setiap orang yang hidup dan yang mati. Kami bersedia Tuhan untuk Engkau pakai dalam kehidupan kami, menjadi saluran berkat, menjadi iman yang hidup, dan perbuatan kasih Allah yang nyata bagi sesama kami. Oleh karena itu berilah bagi kami Tuhan kuasa Roh-Mu, supaya Roh Kudus mulai yang senantiasa membantu kami, menguatkan kami, memampukan kami Tuhan untuk mengenal jalan-jalan-Mu yang harus kami lalui di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Kami tahu Tuhan akan begitu banyak yang menghambati iman kami kepadamu, baik dari sesama kami, orang yang di luar kami, bahkan terlebih orang yang membenci iman kami kepadamu Tuhan. Tapi di dalam kuasa-Mu ya Allah, tak akan ada kuasa apapun yang mampu menghambati iman kami kepadamu. Maka biarlah Roh-Mu tetap ada di dalam diri kami, memberikan kesabaran, ketabahan, kekuatan untuk terus berseru kepadamu Tuhan, untuk terus melihat kepada Allah di dalam segala pergumulan dan penderitaan yang harus kami pikul semasa hidup kami. Kami percaya Tuhan di dalam setiap kesulitan Engkau selalu menyelipkan sukacita, dan dalam sukacita itu Engkau selalu akan menyatakan besar kasih-Mu bagi kami. Maka biarlah kami selalu menghitung-hitung berkat yang kami terima dalam kehidupan kami, agar kami terus tabah dan bersabar menanti kedatangan-Mu. Terlebih dalam minggu-minggu Advent ini Tuhan, ingatkan kami terus untuk berharap, ingatkan kami terus untuk percaya bahwa Engkau pasti datang, karena Engkau telah membuktikan di dalam kehadiran-Mu yang pertama sekali. Maka kami percaya kehadiran-Mu yang kedua kali akan Engkau nyatakan segera. Kami bersedia Tuhan di masa kedatangan-Mu menjadi bagian dari kerajaan-Mu. Maka biarlah hidup dan mati kami selalu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk umat-Mu, setiap jemaat-Mu ini yang hadir di tengah-tengah gereja ini, atau siapapun yang mengikuti secara live streaming. Engkaulah yang melihat kehidupan kami masing-masing, setiap penderitaan kami, setiap kesulitan kami, setiap hal yang kami jalani di dalam kehidupan kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, jangan biarkan menjadi kekecewaan iman bagi kami. Tetapi biarlah melalui kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, kami semakin menggantungkan diri kami kepadamu, dan mengarahkan setiap pandangan kami untuk melihat pertolongan-Mu dalam kehidupan kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memampukan kami di dalam iman kami bertahan hingga terakhir, supaya kami menjadi layak bagian dari kerajaan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan hidup kami, pergumulan hidup dari umat-Mu ini, semuanya kami serahkan kepadamu. Engkaulah yang memampukan, Engkaulah yang menunjuk jalan, Engkaulah yang menyelamatkan. Begitu juga ya Tuhan Allah Bapa kami, bagi setiap program dan kegiatan di tengah-tengah gereja, apapun yang dilakukan oleh gereja-Mu HKBP Sutoyo, biarlah semua itu menjadi kemuliaan bagi nama Allah, dan semua umat-Mu bersedia melibatkan dirinya dalam setiap kegiatan-kegiatan yang akan diadakan, baik perayaan-perayaan Natal, persekutuan, atau apapun yang merupakan tempat kami untuk mengenal firman Allah yang menjadi kekuatan kami, di mana firman-Mu ditaburkan untuk menjadi kehidupan kami. Biarlah kami bersedia Tuhan melangkahkan kaki kami, menghadiri setiap kegiatan itu, menjadi tempat kami merasa bersyukur bahwa Engkau telah hadir dan Engkau akan hadir kembali. Dan kami juga berdoa ya Allah Bapa kami, untuk bangsa dan negara kami ini. Apapun yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami, terlebih di tahun-tahun politik yang akan datang Tuhan, kami percaya dengan turut campurnya Engkau, kedamaianlah yang akan nyata. Dan pakailah kami sebagai duta damai dalam perkataan, perbuatan, dan pilihan kami, supaya apapun yang kami lakukan Tuhan tidak memicu
hal-hal yang buruk, melainkan sebagai pendatang kedamaian, supaya bangsa kami ini tetap hidup di dalam damai, dan melalui kami Kristus semakin dinyatakan. Dan kami juga berdoa, ya Allah Bapa kami, warta jemaat yang telah kami dengar, bencana alam yang terjadi di Tapanuli, banyak yang menjadi korban, banyak yang meninggal dunia, banyak rumah-rumah yang hancur, rumah ibadah yang hancur, bahkan banyak dari umat-Mu Tuhan yang tidak bisa beribadah seperti kami saat ini. Mereka juga masih khawatir dengan ancaman-ancaman bencana lainnya. Tuhan, bantu kami agar kami semakin peduli dan bersedia mengulurkan bantuan dari tangan kami. Kecil besar apa yang bisa kami lakukan Tuhan, biarlah itu semua untuk kemuliaan nama Allah. Biarlah itu menjadi tanda terima kasih kami karena Engkau telah memberkati kami. Dan biarlah apa yang bisa kami berikan juga menghadirkan sukacita bagi saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam. Biarlah melalui tindakan kecil tangan kami menghadirkan sukacita yang besar bagi mereka, sehingga mereka bisa bangkit dari keterpurukan, dari duka cita mereka, dari setiap kemalangan mereka, menjadi orang-orang yang kuat dan mampu mengawali kembali kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan menyerahkan persembahan kami. Berkatilah persembahan kami agar menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di atas segalanya, ampuni dosa-dosa perbuatan kami yang tidak layak, agar kami layak menjadi hamba Allah, menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu yang kudus kami menyerahkan doa permohonan kami. Amin. Marilah kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita di dua tempat. Yang pertama adalah persembahan perayaan Natal yang disediakan di amplop, dan yang kedua adalah untuk persembahan kita ke pusat HKBP. Tetapi untuk persembahan kebencana alam nanti kita serahkan di depan pintu dan sudah disediakan tempatnya. Kita bernyanyi. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku.
satu ayat lagi, jemaat kami undang untuk berdiri. Terima kasih Yesus di hatiku. Di hatiku berterima kasih Yesus di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam-diamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam-diamku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang hadir di tengah-tengah gereja ini dan juga yang mengikuti secara live streaming, kami segenap pelayan di tengah-tengah gereja KBP Sutoyo menyampaikan selamat hari Minggu, selamat Advent. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan bagi kita supaya kita bisa bertemu di hari-hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, nama.
Oh, di pamati, Bang? Itu dah. Bang. Enggak, biar sampai ke